Baik, Bapak Ibu, di materi yang kedua ini, tema kita yaitu perencanaan karir masa depan siswa dengan analisis riasek dan juga nanti akan ada bedah aplikasi minat karir. Gitu. Jadi di sesi yang kedua ini, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mempelajari konsep, tapi juga nanti akan praktik langsung bagaimana merencanakan karir siswa dengan matang dan manfaat-manfaatnya serta apa yang perlu kita lakukan ya sebagai eh, pendamping siswa ya atau guru BK di sini atau juga sebagai kepala sekolah. Baik, Bapak Ibu, eh, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita ini dulu ya, lihat dulu tantangan di dunia kerja, Bapak Ibu. Sekarang ini apa yang terjadi ya? Ini pertama kali sejak 2009 ya. Kantor Akuntan Publik PwC bakal PHK 1.800. Ini berita tadi pagi, Bapak Ibu. Ya, berita tadi pagi ya. Sebelum-sebelumnya juga ada berita ini ya, banyak pabrik tekstil tuh tutup ya. Jadi banyak yang di PHK seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang sedang terjadi gelombang PHK besar-besaran di Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena ada tantangannya ya seperti itu. Nah kemudian untuk ini untuk perusahaan di bidang teknologi ya. GoTo ini gabungan dari Gojek dan Tokopedia ya dan juga Shopee ini sudah mem-PHK ribuan orang ya, banyak ya, seperti itu. Kemudian Grab juga 1.000 karyawan yang di PHK seperti itu. Kemudian hasil riset Shopee, Tokopedia, Ruangguru total mem-PHK sekitar 7.700 pegawainya Bapak Ibu. Dan selain PHK, di sisi lain kita ada data terbaru terkait dengan peserta yang ikut tes CPNS 2023 ya. Ini data lama. Data baru mirip-mirip lah seperti itu. Jadi yang daftar itu 484.000 Bapak Ibu. Untuk PPK-nya 164. Jadi ribu ya. Ini kalau di total semuanya bisa sampai 1 juta pelamar ya Bapak Ibu. Ya, ini data-data yang perlu kita nanti akan kita combine-kan dengan materi kita malam hari ini. Nah, eh, setelah tadi kita review sekilas tentang keadaan yang terjadi ya di dunia kita atau di Indonesia ini, pertanyaannya kenapa banyak PHK yang terjadi, terutama di industri teknologi, Bapak Ibu. Kalau industri non-teknologi ya, biasanya yang di PHK ya ratusan lah, ratusan. Tapi kalau di teknologi, Bapak Ibu, mengerikan ya, yang di PHK itu ribuan ya, ribuan. Di Indonesia aja 7.000 itu tahun kemarin ya. Yang terbaru kalau kita lihat di luar negeri itu lebih mengerikan lagi Bapak Ibu. Ini contoh yang di luar negeri. Jadi perusahaan Inggris BT ini akan mem-PHK 55.000 Bapak Ibu. Bayangkan ya satu perusahaan ini kalau tadi di Indonesia 7.000 itu ada tiga perusahaan induk ya, perusahaan besar seperti itu. Kalau ini di luar negeri 55.000 satu perusahaan dan semua pegawainya tuh akan diganti oleh artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang sekarang lagi marak Bapak Ibu. Ini ya mengerikan ya. Jadi manusia di masa depan itu akan ada yang bisa bertahan hidup, ada nanti yang harus kalah ya posisi karirnya seperti itu karena perkembangan teknologi. Juga termasuk di Indonesia ya, setelah di riset kenapa GoTo, Shopee dan startup di RI mem-PHK ribuan orang. Jadi karena kondisi ekonomi global Bapak Ibu. Jadi secara umum kalau terjadi penurunan daya beli, maka akan mempengaruhi ya pembelian seperti itu ya.
Makanya pemerintah itu nggak salah juga memberi bantuan kepada rakyat dengan jumlah itu rata-rata ya. Satu bantuan sosial itu sekitar 24 triliun, belum termasuk bantuan-bantuan yang lain ya, seperti bansos, kemudian apa, Pintar ya, dan lain-lain seperti itu. Itu memang fungsinya untuk menghidupkan keseluruhan eh, roda perekonomian ya, seperti itu. Dan eh, itu sebenarnya gelombang PHK ini karena pengaruh dari luar juga, Bapak Ibu ya. Jadi ekonomi global seperti itu. Kalau ekonomi global secara keseluruhan lesu, maka banyak perusahaan yang lesu dan resikonya memang seperti itu. Nah, setelah kita lihat isu-isu yang tadi ya, kayak kayak apa namanya, lebih pada teori dan konsep ya, tapi itu ada data faktanya. Terus kita sebagai guru, ini pertanyaannya bagaimana tantangan dan hubungan ya antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Ya, jangan-jangan siswa kita sekolah nanti tidak terhubung ya, tidak terhubung dengan dunia kerja. Jangan-jangan dia hanya sekolah belajar teori saja, setelah lulus kaget loh ternyata dunia kerja nggak sama. Atau memang ada hubungan, memang siswa kita dipersiapkan setelah lulus mereka sudah siap bekerja seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan penting bagi kita. Nah, sebelum menjawab itu, kita lihat dulu di sekolah tantangannya ya. Tantangan karir di sekolah itu yang pertama ini siswa tidak percaya diri untuk mengatakan cita-cita dan karir di masa depannya ya. Kadang kita tanya, kamu cita-citanya pengen jadi apa nak? Dia bingung, noleh ke temannya. Temannya bilang pengen jadi arsitek, maka dia ikut-ikutan jadi arsitek. Temannya bilang pengen jadi astronot, maka dia juga bilang mau menjadi astronot seperti itu ya. Itu gambarannya. Jadi mereka sebenarnya nggak pede ya. Ini tantangan bagi kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, siswa ini tidak memiliki passion dengan dunia kerja di masa depannya. Jadi mereka yang penting belajar saja, sudah nggak perlu mikiri masa depan ya. Masa depan terserah mau jadi apa ya. Dan yang terjadi adalah mereka lulus nanti kuliah tinggi-tinggi ternyata hanya jadi pegawai Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ini tantangan di sekolah. Kemudian eh, siswa juga kesulitan membuat rencana karir sesuai dengan kepribadiannya. Jadi nanti menurut konsep Riasek ya, Holland ini bahwa kepribadian untuk pekerjaan itu ada, Bapak Ibu. Jadi saya ini kepribadian saya itu di bidang apa? Kalau bekerja saya tetap senang ya, saya bisa tetap menikmati pekerjaan saya di masa depan. Itu ada ternyata menurut konsep Holland ini yang disingkat dengan Riasek, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita kuliah, kita sekolah atau murid kita kuliah, sekolah, terus di tengah-tengah perjalanan mereka merasa salah jurusan ya. Jangan sampai salah jurusan Bapak Ibu. Kenapa? Risikonya besar. Banyak terjadi ya seperti itu. Contohnya saja eh, tokoh nasional kita aja yang almarhum Gus Dur ya. Gus Dur itu kuliah nggak sampai selesai, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Jadi sampai 10 tahun ya atau puluhan tahun nggak lulus ya, nggak lulus-lulus karena suka pindah-pindah seperti itu, Bapak Ibu. Bayangkan kalau beliau kan punya privilege seorang tokoh, eh, anaknya tokoh besar ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai eh, orang biasa, kalau salah jurusan itu akan menyita atau membuang banyak waktu kita ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya jangan sampai salah jurusan. Pastikan jurusan kita nanti entah itu jurusan SMA, jurusan kuliah, jurusan karir itu tepat sesuai dengan kepribadian kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah kita lihat tantangan tadi dan digabungkan dengan berita, terus pertanyaannya, seberapa pentingkah sekolah dalam hal ini guru konselor ya? Eh, Kalau nggak ada guru konselor, berarti ini pertanyaan untuk kepala sekolah, Bapak Ibu. Pastikan di sekolah Bapak Ibu ada guru BK-nya. Kalau nggak ada, ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, seberapa pentingkah sekolah atau guru konselor membantu siswa merencanakan karir masa depan sesuai dengan kepribadiannya, kepribadian siswa dalam hal ini? Ya, ini tugas sekolah atau dalam hal ini diwakilkan oleh guru BK itu
perlu melakukan 4 bimbingan. Yang pertama bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, yang ketiga bimbingan belajar, yang terakhir adalah bimbingan karir. Jadi karir ini ternyata masuk dalam program sekolah yang dijalankan oleh guru BK, Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya sekedar konsep teori, tapi ini perlu benar-benar kita terapkan di sekolah kita agar anak kita yang sekolah itu tidak hanya sekedar asal-asalan sekolah, tapi mereka sudah memiliki rencana karir yang jelas untuk masa depan mereka seperti itu. Jadi sebenarnya tugas guru itu banyak ya, tapi pasti bisa seperti itu. Nah, eh, bimbingan karir itu adalah proses membantu siswa untuk mengerti dan menerima tentang gambaran kepribadiannya dihubungkan dengan gambaran di dunia kerja di luar dirinya, yaitu mempertemukan gambaran tersebut dengan dunia kerja itu yang pada akhirnya siswa mampu dan dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya dan juga membina karir dalam bidang tersebut. Ya, seperti itu. Jadi bimbingan karir sebenarnya proses menghubungkan ya antara kepribadian kita dengan dunia kerja. Eh, Gampangnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, eh, kita akan mendeteksi kepribadian karir siswa dengan konsep Riasek. Nah, apa sih Riasek? Kita samakan dulu persepsi, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rajabi bahwa Riasek ini sebenarnya ringkasan dari konsepnya Holland, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional, Bapak Ibu. Jadi ini adalah singkatan dari 6 kepribadian karir oleh teorinya Holland seperti itu. Dan kita lihat siapa penemunya. Jadi John Holland ini meninggal lahir di era Perang Dunia I dan meninggal tahun 2008. Jadi inilah penemu konsep reasek ini yang bekerja di Universitas John Hopkins ya seperti itu. Jadi ini bukan sekedar bukan teori baru Bapak Ibu, teori lama tapi memang relevan dan mungkin masih belum banyak dijalankan di Indonesia seperti itu. Nah, eh, kita review sekilas ya eh, tentang kepribadian Riasek. Yang pertama, jadi nanti akan ada tes sekilas ya tentang Bapak Ibu. Jadi nanti kalau hasilnya apa, kita akan gambarkan untuk diri kita ya. Yang pertama adalah realistik, yaitu orang-orang yang memiliki realistik ini cenderung menyukai aktivitas fisik ya, kerja praktis, praktek ya menggunakan tangan seperti itu dan menggunakan keterampilan mekanis ya. Biasanya arsitek ya, gambar, kemudian konstruksi, kemudian elektronika ya menggunakan tangan. Pokoknya apapun keterampilan seperti itu ya. Eh, yang menggunakan pokoknya praktek langsung ya seperti itu. Mereka ini memiliki minat pekerjaan yang melibatkan kemampuan fisik dan teknis ya. Petani termasuk ya teknisi atau juga atlet. Nah, kemudian yang kedua ini investigatif. Jadi gambarannya adalah memiliki ketertarikan dalam memecahkan masalah ya, melalui pemikiran analitis dan penelitian. Jadi dia selalu berpikir ilmiah seperti itu, mencari tahu ya. Mereka ini cenderung menikmati pekerjaan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data ya, seperti ilmuwan, insinyur, peneliti dan atau analis data. Nanti jadi karakteristiknya, kepribadiannya kalau investigatif biasanya orang yang suka bertanya-tanya dan eh, selalu berusaha mencari jawaban seperti itu. Nah, kemudian kalau artistik sudah terlihat ya, ini terkait sama kreativitas eh, dan juga imajinasi. Mereka mengekspresikannya seperti itu. Dan ini cenderung menemukan kepuasan pekerjaan, yaitu un- terkait sama berkreasi seperti seniman, penulis, desain grafis, atau musisi seperti itu. Jadi termasuk musik dan juga grafis ya. Ini masuk artistik berbeda dengan kecerdasan majemuk kemarin itu berbeda ya, dipecah. Nah, kalau ini jadi satu Bapak Ibu.
Kemudian untuk tipe sosial, jadi sosial ini cenderung mempunyai minat dalam membantu orang lain dan juga berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial. Jadi sosial ini bukan berarti bukan hanya sekedar saya bersosialisasi dengan teman saya, itu juga termasuk membantu orang lain ya di sini. Jadi ini sebenarnya agak luas ya nanti cakupannya. Yaitu contohnya perawat, guru ya atau konselor, kemudian pekerja sosial termasuk juga dokter ya. Jadi bukan hanya sosial secara umum yang kita pahami, tapi menurut Holland ini juga termasuk dokter atau perawat yang suka membantu orang lain. Kemudian yang enterprising ini memiliki bakat untuk memimpin dan juga mempengaruhi orang lain dan juga mengambil resiko dalam mencapai tujuan. Jadi enterprising ini adalah kepemimpinan ya leader, bisa juga marketing ya, mempengaruhi orang lain berbicara atau orang yang bisa berbicara di depan dan pengambil keputusan seperti itu ya. Jadi lebih luas cakupannya memang. Jadi eh, di antaranya contohnya adalah pebisnis ya, ya, bagian pemasaran atau penjualan atau marketing itu bisa pengusaha, manajer atau agen real estate dan lain-lain ya nanti akan dibahas semua. Kemudian yang terakhir ini konvensional. Jadi konvensional ini kerja yang terstruktur, Bapak Ibu, terorganisir dan memerlukan kepatuhan terhadap aturan atau prosedur yang jelas. Harus ada SOP-nya. Jadi kerjanya itu harus ada panduan jelas, harus ada aturannya, alurnya seperti apa, baru dikerjakan. Biasanya rapi, runut ya, seperti itu, ada standarnya. Nggak bisa acak-adut, ya seperti yang penting selesai nggak bisa seperti itu. Kalau tipe-tipe konvensional ya. Biasanya contohnya ini di bidang administratif ya, akuntansi, kemudian manajemen kantor, akuntan, sekretaris, pegawai administrasi, termasuk juga perpustakaan ya. Jadi mereka ini pintar menyimpan data. Nanti akan dibahas secara detail dalam praktek kita. Nah, kita akan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi karir, kepribadian karir ya, dengan konsep Riasek. Baik Bapak Ibu, kita akan ada tes simulasi, eh, tes ya untuk Bapak Ibu yang mau coba tesnya, silakan kami share di chat Zoom STTID garis miring tes strip MK yang mau coba tesnya ya, silahkan. Jadi konsep Riaseknya itu seperti apa model pertanyaannya silakan. Bisa diketik manual di Google Chrome atau bisa klik di chat Zoom ini langsung diklik kita isi angket ya angket online seperti itu nanti kita akan analisis dan kita bedah Bapak Ibu hasil kesimpulannya seperti apa. Baik waktunya 5 menit yang mau coba silakan yang tidak mau juga tidak ada masalah. Ini kita buka tesnya seperti ini. Ini adalah angketnya Bapak Ibu. Ya, yang tidak usah diisi ya, langsung aja diisi nama saja, biar nggak terlalu lama. Waktunya 5 menit dari sekarang. Nah, ini ada dua bagian dalam angket ini. Yang pertama adalah identitas, yang kedua ini adalah baru angketnya ya, seperti itu. Oke, ini hanya simulasi ya Bapak Ibu, nanti yang asli angketnya lebih banyak ya, seperti itu. Jadi, apa yang kita sukai silakan dijawab iya atau tidak. Ya, jika tidak suka, maka dijawab tidak. Jika suka, dijawab iya. Seperti itu. Silakan diisi waktunya 5 menit yang mau ngisi. Ini bukan absen ya Bapak Ibu, ini hanya simulasi ya, cara melakukan tes Riasek.
Ya, ini untuk soal simulasinya 30 ya. Untuk soal yang full itu banyak ya Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita bahas berapa soal yang versi penuh seperti itu. Baik, silakan sambil diisi ya. Ini adalah angket online. Kita akan memanfaatkan Google Form dan nanti akan dianalisis oleh aplikasi seperti itu. Silakan, Ge, diisi. Kami sambil lihat di sini. Ya, sudah 10 yang masuk. Cepat ya ini jalan. Hmm. Email tidak usah diisi biar nggak terlalu lama. Cukup nama saja. Hmm. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu rekan-rekan kita yang lagi mengisi data, ya kita tunggu aja 1 menit lagi, Ge. Jadi nanti ini bisa dibagikan ke siswa untuk soal seperti ini dan siswa tidak perlu nyontek ya karena ini tidak perlu berpikir untuk angketnya. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang sulit ya. Itu hanya dicocokkan saja sesuai dengan kepribadian kita. Mana yang cocok, mana yang tidak cocok dijawab tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita tunggu dan silakan nanti yang belum selesai bisa Bapak Ibu tetap dilanjutkan dan materi akan kami lanjutkan juga tidak ada masalah. Baik, 30 detik lagi nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu yang lagi isi silakan tetap diisi aja. Kita lanjut sedikit materinya ya. Nah nanti analisis Riasek ini kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi namanya Minat Karir Almas ya Bapak Ibu. Seperti ini. Oke. Silakan yang belum selesai bisa dilanjut aja. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk menganalisis minat dan karir Almas ini. Aplikasi ini berbentuk Excel, Bapak Ibu tidak perlu diinstal. Jadi langsung diklik aja asal komputernya sudah ada Microsoft Office-nya. Khusus Windows. Kalau Mac nggak bisa ya. Kenapa? Karena Mac tidak bisa di VB ya. Tidak ada VB-nya. Oke, kami buka seperti ini. Eh, Jadi tidak perlu diinstal ya Bapak Ibu, cukup diklik aja 2 kali. Lalu setelah tampil seperti ini, tinggal dijalankan saja makronya seperti ini. Kalau ini makronya tidak diaktifkan, maka menu-menu tidak bisa diakses seperti ini. Jadi inilah tampilan hasil analisis, tampilan aplikasi analisis minat karir di Bapak Ibu. Jadi ini adalah gambaran dari halaman menu utama dan di sini ada tombol-tombol dan tombol-tombolnya sama dengan yang di atas. Jadi ini shortcut aja ya. Kalau yang di bawah ini sama sih fungsinya biar lebih gampang aja. Oke, kita mulai dari angket ya. Jadi Bapak Ibu tadi itu ada angket online. Di sini juga disediakan angket yang versi offline. Jadi misalkan eh, di sekolah Bapak Ibu diperbolehkan bawa HP, dikasih akses internet atau diperbolehkan bawa laptop, silakan nanti bisa menggunakan angket online. Nanti itu tesnya cuma 5 menit selesai ya seperti itu. Nah kalau tidak bisa silakan nanti dicetak aja. Di sini ada angket yang versi offline, versi cetak ini soalnya 90 ya. Kalau yang tadi juga ada yang 90 tapi untuk webinar kita kecilkan menjadi 30 nanti hasilnya kemungkinan memang bertumpuk ya seperti itu. Oke, jadi di sini sudah ada angketnya.
Tinggal di print aja atau bisa juga dicetak PDF Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi seperti ini di print atau dicetak PDF. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kembali lagi. Di sini ada banyak menu ya, banyak menu. Mungkin yang baru melihat program akan pusing ya Bapak Ibu. Tapi percayalah, di sini cuma perlu melakukan 3 langkah saja ya untuk mendapatkan hasilnya untuk perencanaan karir siswa kita, yaitu yang pertama siapkan angket ya, bisa online, bisa offline tadi. Yang kedua dibagikan ke siswa lalu diisi. Yang ketiga baru di input data ya. Kalau yang online otomatis. Sisanya nanti analisisnya semuanya otomatis ya. Cuma Bapak Ibu cuma perlu melakukan 3 hal itu saja ya. Jadi angkanya sudah, tadi ada yang online, ada juga yang offline ya seperti ini. Angka jika sudah, nanti tinggal dibagikan ke siswa lalu diisi oleh siswa. Nah, kalau sudah diisi baru kita inputkan di sini ya, di tombol input data. Nah, itu saja ya. Tapi kalau pakai yang online, Bapak Ibu tidak perlu input data, nanti cukup diklik tombol ini, datanya langsung masuk ya, seperti itu. Baik, bagaimana cara mengisi data Bapak Ibu? Cara mengisi data di aplikasi ini cukup banyak ya caranya. Kenapa? Karena ini berbasis Office, Microsoft Office, yaitu Excel, sehingga kita copy paste data sangat gampang. Ya, seperti itu. Jadi, eh, cara yang pertama untuk isi data yaitu cara tradisional, cara adat, cara waris turun-temurun atau warisan, yaitu dengan mengetik langsung seperti ini. Misalkan Ali Budi, seperti itu aja. Secara lama ya. Nah, cara kedua Bapak Ibu bisa mengambil data dari ini untuk identitas data siswa dulu ya, bukan isian angket. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ngambil data dari Dapodik ya. Di sini ada tombol Dapodik, diklik aja. Nanti Bapak Ibu minta ke operator Dapodik, kemudian akan diekstrak dalam bentuk Excel dari Dapodik, lalu digabungkan dalam satu folder dan bisa di-download langsung oleh aplikasi ini. Nah, ini datanya sudah masuk, Bapak Ibu. Ya, lumayan ya daripada kita ngetik sendiri. Nah, ini datanya lengkap, termasuk juga NIK ya, seperti itu. Jadi cara ngisi datanya gampang. Kita bisa ngambil data dari Dapodik. Itu langkah yang kedua, cara yang kedua ya. Oke. Kemudian cara yang ketiga, ya ini contohnya Bapak Ibu yang menggunakan data Dapodik. Nah, kemudian cara yang ketiga, bagaimana? Cara yang ketiga itu, misalkan di sekolah ini sudah punya apa namanya absen yang berbentuk Excel seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini kita cukup copy paste seperti ini di blok ya, Ctrl C, Ctrl Tab, lalu Ctrl V di sini. Nah, data sudah masuk ya. Itu kelebihan dari Excel, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal di blok aja, copy paste seperti itu. Ini langsung keluar nama siswa kita. Yang pertama Amanda Manopo, yang kedua Krisdayanti, yang ketiga Raffi Ahmad. Ini anu ya Bapak Ibu, bukan artis yang di Jakarta ini. Kebetulan nama siswa kita mirip artis seperti itu. Oke, biar nanti tidak dikomplain ya, berbahaya ini. Karena kami rekam di YouTube. Nah, kemudian ini cara yang ketiga. Bagaimana dengan yang madrasah yang menggunakan EMIS? Ya, kami sarankan pakai cara yang ketiga ini, Bapak Ibu. Nanti di blok aja, kemudian di copy, nah, seperti ini, lalu di Control Tab, Control V seperti ini. Datanya langsung masuk, ya, seperti itu. Kemudian cara yang terakhir yaitu menggunakan online, Bapak Ibu. Itu langsung masuk semua dengan input angketnya. Oke. Jadi itu sangat-sangat mudah sekali. Nah, bagaimana cara nginput data angket, Bapak Ibu? Jadi tadi sudah ada angketnya di sini ya. Eh, Dijawab iya atau tidak. Jadi kalau dijawab iya, maka di input data ini diisi sembarang karakter ya. Bisa huruf X, huruf V, huruf Z. Itu semua dianggap iya. Kalau tidak, maka dikosongkan aja. Berarti kalau kosong, itu adalah tidak ya. Seperti itu. Jadi biar sama kita menggunakan huruf V seperti itu ya.
Seperti itu aja cara ngisinya Bapak Ibu. Sampai di sini, jika sudah selesai, maka selesai tugas Bapak Ibu dan biarkan aplikasi yang menganalisanya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Oke, eh berikutnya bagaimana dengan angket yang online, Bapak Ibu? Angket yang online ini bisa kita impor ya. Jadi seperti ini sudah berapa yang isi? Banyak ya, 67. Oke, kita cukup copy saja yang address barnya di atas, lalu buka aplikasinya. Di sini ada gerigi, bisa kita hapus. Linknya kita masukkan ke dalam aplikasi di sini. Oke. Jika sudah, cukup kita klik tombol import dari Google Sheet seperti ini. Maka nanti data yang Bapak Ibu isi plus jawabannya akan berubah dan akan dikonvert ke dalam format aplikasi ini seperti ini. Nah, ini sudah berhasil dan inilah tampilan data dari angket online ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini sudah masuk ya. Cepat dan ini tadi jawabannya tidak sudah dikonvert ke dalam bentuk V atau kosong seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Kalau yang online enak lebih cepat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ya. Ini. Ini asli ya, real time tadi ya, yang Bapak Ibu isi. Dan ini database-nya bisa langsung mendownload hingga 2000 data siswa kita Bapak Ibu. Jadi tes ini bisa dilakukan nanti satu kaligus ke seluruh siswa jika kita menggunakan Google Form seperti itu, lebih cepat. Nah, sampai di sini sudah selesai ya tugas Bapak Ibu. Lalu kita akan lihat hasil analisanya. Oh ya, nanti akan ada angket lanjutan dan akan dibahas nanti ya. Oke, kita mulai dari peserta pertama yaitu Ibu Atus. Ya, dominannya tipe realistik konvensional. Ya, jadi ini sebenarnya kalau secara nanti tes secara full itu biasanya jarang terjadi ya realistik konvensional. Kenapa? Karena ini saling berlawanan sih sebenarnya. Tapi ada juga beberapa orang yang bisa memiliki karir ya, kepribadian karir yang seperti ini. Ini sangat unik ya. Oke, jadi nanti di bawah akan dianalisa seperti ini. Ya ini hasil analisa per siswanya ya Bapak Ibu. Nah, realistis ini biasanya suka alam bebas, senang kerja dengan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu, menggunakan dan mengoperasikan peralatan perkakas atau mesin dan lain-lain ya Bapak Ibu. Itu deskripsi secara umum. Kemudian kepribadiannya, realistik ini suka bekerja secara manual atau mekanik ya dan lain-lain tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Kemudian yang konvensional ini suka bekerja di dalam ruangan, sedangkan realistik itu biasanya di luar ruangan ya, atau outdoor ya, atau juga bisa juga di ruangan tapi yang besar biasanya. Kemudian bekerjanya melibatkan organisasi dan pengorganisasian dan akurasi. Ini yang konvensional ya. Kemudian kepribadiannya ya nanti bisa dibaca sendiri ya, nggak perlu kita baca semuanya ya. Biasanya kepribadiannya ini bersifat perfeksionis dan lebih suka bekerja secara terstruktur serta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini khusus yang konvensional. Oke. Nah, berikutnya adalah mata pelajaran pendukung keterampilan. Nah, realistik ini apa saja? Yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, TIK, studi bisnis, penjas, olahraga, prakarya, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk yang konvensionalnya ini matematika, akuntansi, ekonomi, manajemen, studi bisnis, bahasa Indonesia, dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi untuk tes yang ada di SMA itu biasanya menggunakan konsep Riasek ini, Bapak Ibu. Ada buku panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi di SMA ini kan sudah dihapus ya penjurusan IPA sudah nggak ada, diganti dengan pilih pilih mapel ya, pilih mata pelajaran. Nanti tesnya itu biasa menggunakan tes ini seperti ini. Tapi selain SMA juga bisa semua tingkatan lembaga pendidikan ya.
Nah, kemudian untuk jurusan kuliah, untuk yang realistik ini apa saja yang cocok? Misalkan teknik sipil, teknik mesin, elektro, TIK, pendidikan jasmani, ilmu latihan, teknik pertambangan dan perminyakan, dan lain-lain, Bapak Ibu, ya. Jadi terlihat seperti ini. Nanti siswa itu pasti ada yang cocok di antara pilihan yang tampil di sini, ya. Nah, kemudian untuk jurusan yang konvensional apa saja? Biasanya ekonomi bisnis, akuntansi, ekonomi, tata niaga, sekretaris, matematika, ilmu komputer, dan lain-lain ya. Jadi tidak perlu kita baca semua. Nah, di sini ada gambaran. Oh ya, saya misalkan tipe konvensionalnya dilihat di sini. Ada yang cocok enggak? Nah, kalau ada yang cocok, enggak apa-apa. Bisa dilanjut. Jika ada yang tidak cocok, nanti kita pelajari lebih dalam seperti itu. Nah, kemudian untuk karir dan pekerjaan yang cocok, nah, untuk realistik ini biasanya atlet, operator, pilot, koki, mekanik, polisi, perawat, pelatih, guru sains dan ilmu alam, pengrajin kayu, insinyur bangunan, dan lain-lain ya. Ini rencana karir untuk yang realistik. Kalau yang konvensional, ini karir yang cocok adalah ahli statistik, ahli akuntan, ahli keuangan, tata usaha, operator komputer, pustakawan, programmer bisnis, dan lain-lain. Ya, untuk fokus karir, kita akan dibahas berikutnya. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, fokus karir ini Bapak Ibu, ini sebenarnya cita-cita ya Bapak Ibu, cita-cita. Jadi siswa untuk mengatakan cita-citamu apa, maka dia tidak akan mudah menjawab, ya, cita-cita saya adalah ini. Kenapa? Karena itu sangat beresiko, Bapak Ibu. Karena boleh jadi itu bukan dari kepribadiannya. Bagaimana untuk menemukan cita-cita sesuai dengan kepribadiannya? Kita lanjutkan di angket yang kedua, Bapak Ibu. Jadi ini bisa diteskan langsung bersamaan dengan angket yang tadi juga bisa ya. Nah, ini ada angketnya juga, Bapak Ibu. Angket lanjutan di sini. Ya. Jadi setelah mengetahui hasil minat karirnya atau riaseknya, silakan dieksplorasi ya secara detail di internet maupun media lain. Lalu lakukan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ya untuk menentukan cita-cita atau fokus karir seperti itu. Yang pertama, ini tinggal dibandingkan nanti ya, pengen perbandingan A atau B ya. Tapi nanti di angka tidak akan diisi centangnya, cukup saya simulasikan saja di sini. Saya perbesar biar terlihat ya, seperti itu. Nah, pertimbangan yang pertama, pilihan yang pertama satu atau dua. Jadi ada orang yang suka bekerja di dalam ruangan atau bekerja di luar ruangan, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi beda ya, yang atas tadi pilihannya konvensional, realistik dan konvensional itu jarang ya terjadi. Oke, jadi Bapak Ibu ada yang suka bekerja di luar ruangan, ada juga yang suka bekerja di dalam ruangan. Oke, misalkan saya lebih suka di luar ruangan, maka dicentang seperti ini, ya, di angketnya. Kemudian yang nomor dua, suka bekerja dengan orang lain ya, atau kerjasama seperti itu atau tim, atau suka bekerja sendiri atau berusaha atau outsourcing. Tinggal dicentang aja seperti itu. Oh ternyata saya lebih suka kerja sendiri, nggak perlu ada bos ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendidikan, keterampilan dan juga bakat ya. Atau menggunakan kesempatan mengerjakan hal-hal baru dan menarik ya seperti ini. Kalau guru itu biasanya menggunakan ini pendidikan keterampilan. Jadi guru matematika harus mempunyai ijazah matematika, jurusan matematika ya seperti itu. Tapi ada juga pekerjaan yang tidak pernah membutuhkan itu, yang penting punya skill ya. Saya dulu juga pernah bekerja di perusahaan komputer ya di Jakarta di WTC Kuningan itu ya. Sekarang sudah kembali lagi ke Singapura perusahaannya setelah saya resign dulu. Nah, jadi memang di sana tidak benar-benar tidak pernah ditanya ijazah saya apa, tidak pernah ya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ada di sekolah, jadi guru, jadi dosen, mau masuk itu ditanya ijazahnya apa, punya sertifikasi mengajar atau tidak ya, seperti itu. Termasuk juga yang PNS atau PPK ya, banyak termasuk perawat yang di rumah sakit seperti itu ya.
itu diperlukan ijazah atau keterampilan atau juga bakat seperti itu. Bapak Ibu suka bekerja yang mana? Nah, nanti dicentang, oh ya, yang pakai ini aja gitu, biar jelas. Ya. Kemudian pilihan berikutnya, bekerja dalam jam yang tetap, ya, artinya mulai jam 7 sampai jam 2 misalkan. Atau saya lebih suka bekerja dengan waktu yang fleksibel. Ya, dan Bapak Ibu setelah tahu ini, satu catatan penting, jangan pernah memberitahu ke siswa bahwa pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang seperti saya atau pekerjaan ini. Jangan pernah bilang seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya setiap manusia itu memiliki kepribadian karir yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Seperti ini contohnya, ini baru pertimbangan loh ya, belum menentukan nantinya. Jadi ada orang yang suka bekerja tetap. Berangkat jam 8 nanti jam 2 pulang. Berangkat jam 9 nanti jam 4 pulang. Ya, saya suka kerja seperti itu. Tapi ada juga orang yang nggak suka seperti itu, Bapak Ibu. Dia punya prinsip, kerja nanti malam aja suka-suka saya, siang tidur aja, atau siang main game, atau siang kerja lagi, malam bisa kerja suka-suka, kalau capek pulang. Apa contohnya? Jadi supir Gojek. Ya, seperti itu. Itu contoh gampang. Atau jadi outsourcing, buka jasa-jasa. Atau banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang itu fleksibel ya. Biasanya jasa-jasa ya, bekerja sendiri seperti itu. Wirausaha, wirausaha punya toko, kita capek itu tetap aja. Kalau lagi suka jual ya dibuka aja seperti itu. Jadi ada orang yang lebih suka seperti itu ya. Oke, kita centang misalkan saya suka yang ini misalkan ya. Eh, Kemudian berikutnya, fokus pada satu atau dua hal dalam pekerjaan. Jadi kalau kita sebagai guru ya, misalkan guru matematika, maka ngajar matematika saja ya. Mungkin kalau diperbandingkan ya matematika plus guru BK ya, mungkin konselor ya. Atau bisa juga guru bahasa Inggris dan guru bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia seperti itu. Itu itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, suka memiliki banyak tugas ya dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan satunya itu tidak fokus pada satu hal saja, tapi banyak ya. Gimana misalkan di PLTU ya, jadi operator harian. Jadi nanti yang rusak itu bagian sana, terus di bawah kotornya sambil disapu, sambil jadi pekerjaannya itu macam-macam, bukan hanya fokus pada satu ya. Kalau guru enak ya, eh, ngejar ngajar fisika ya fisika aja itu, nggak sambil nyapu, nggak sambil eh, rekap absen macam-macam, nggak perlu ya seperti itu. Nah itu ada orang yang ada pilihan seperti itu Bapak Ibu. Jadi pilih saja nanti dicentang seperti ini. Kemudian melakukan beberapa pekerjaan fisik satu atau dua saja ya, kayak tadi contohnya ya, yang mirip sama yang atas. Atau melakukan banyak kegiatan fisik ya seperti itu. Jadi satu ya yang boleh dijawab. Kemudian mau pilih yang memiliki pendapatan tetap ya, seperti kita jadi guru PNS satu bulannya misalkan 8 juta atau 9 juta. Atau ada orang yang nggak mau loh Bapak Ibu. Ada orang yang memang nggak mau jadi pegawai negeri ya. Ada benar-benar nggak mau tuh ada dan banyak Bapak Ibu. Kenapa? Jadi dia pengen memiliki pendapatan sesuai apa yang dia mau. Ya. Jadi jangan jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan seperti saya itu enak, rutin, dapat segini, tiap bulan tenang ya. Banyak orang yang tidak mau ya pilihannya seperti itu. Contohnya apa? Mendapatkan pekerjaan yang aku mau. Konsultan, Bapak Ibu. Ya, konsultan. Misalkan konsultan konten kreator atau manajer artis seperti itu ya. Oke, artisnya mau saya undang, bikin iklan. Berapa? Suka-suka saya. Saya bilang 200 juta seperti itu. Atau 100 juta gitu. Ya suka-suka saya. Kalau setuju oke lanjut, kalau nggak setuju ya nggak usah seperti itu. Jadi prinsipnya ada orang yang pengen rutin tiap bulan dapat 10 juta, tiap bulan dapat gaji gitu. Ada orang yang memang saya pengen kerja satu bulan tapi bisa dimakan untuk satu tahun seperti itu ya. Memang sama, kesimpulannya sama, tapi itu pilihan hidup karir kita ya.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa rutinitas dapat gaji itu enak ya. Jangan, itu beda-beda. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Kemudian eh, pertimbangan berikutnya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil keputusan penting. Artinya musyawarah ya. Oke, perusahaan kita mau ekspansi. Awalnya jual martabak, kita mau jual buah seperti itu. Gimana? Setuju nggak? Setuju ya. Nah, kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi itu seperti itu. Pilihan pekerjaannya selalu musyawarah. Termasuk guru. Ini ada anak nakal sekali, nggak pernah masuk, nih, mau naik kelas atau tidak itu dirapatkan, ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga pertimbangan satunya, yaitu sayalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas orang lain. Ya, kalau jadi wirausaha, yes, kita jadi bosnya, eh, sisanya adalah karyawan kita, seperti itu. Atau pokoknya intinya saya bertanggung jawab dan semuanya suka-suka saya ya. Saya tidak perlu diatur sama orang lain. Seperti itu, ya, tinggal dicentang aja. Kemudian ada juga mau pilih bekerja di suatu tempat atau suka bekerja yang berpindah-pindah ya. Ya, Bapak Ibu kan kerjanya di sekolah, setiap hari di sana terus ya. Ada orang yang bosan Bapak Ibu nggak kuat ya. Jadi kalau nanti karakter kepribadiannya itu eh, apa realistik itu biasanya nggak kerasan di sana ya. Dia cepat bosan, dia pengen bekerja yang berpindah-pindah ya, seperti itu. Kalau kita mungkin yang kebetulan kemungkinan kita yang suka di satu tempat, maka seperti itu ya pilihannya. Ya, tapi jangan dipaksakan orang lain karena punya pilihan. Berikutnya yang terakhir, pasti ini pilihan banyak orang. Bekerja dekat dengan keluarga. Kalau perlu kita keluar pintu rumah, di depan kita sudah kantor kita ya. Itu impian setiap orang yang memiliki karakteristik bekerja di eh, kayak PNS seperti itu atau guru ya. Atau pilihan kedua, bekerja di kota lain atau negara lain. Kalau ada orang yang nggak suka, saya bosan kerja di sekolah. Saya pengen keluar negeri, saya pengen ya seperti itu, pengen kerja di jauh-jauh, pindah-pindah supaya bisa keliling Indonesia. Ada, saya punya teman seperti itu. Memang kerjanya sampai keliling Indonesia. Jadi gini ya Bapak Ibu. Nah, setelah tahu ini nanti itu ada referensinya di internet Bapak Ibu. Di sini ada nggak ya? Ya ada. Jadi contohnya di Kuiper nanti ada karir. Nah, di sana tuh ada macam-macam pekerjaan Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah siswa tahu tadi ya, kemudian mereka ini Bapak Ibu apa namanya? Meriset di internet. Oh, ternyata yang cocok sama saya yang seperti ini adalah jadi polisi. Nah, dicek di sini nanti. Ini bukan hanya di Kuiper saja banyak di internet ya. Polisi itu berapa gajinya? 2 juta sampai 6 juta. Kerjanya bagaimana? Anunya apa? Cocok apa? Mereka meriset Bapak Ibu. Cari lagi, oh nggak cocok ternyata jadi dokter aja enak dokter. Titit titit gitu aja sentuh-sentuh dada-dada kita gini 200.000 ya. Ada yang kayak gitu atau cocoknya jadi driver ojek lah suka-suka suka kerja nggak kerja gokar seperti itu ya bisa sambil jalan-jalan menikmati pemandangan dapat untung seperti itu jadi mereka meriset seperti ini Bapak Ibu baru nanti setelah itu siswa menulis di sini fokus karir itu adalah cita-cita sebenarnya Bapak Ibu ya oh ternyata saya pengen jadi pengacara ya saya pengen jadi pengacara kayak Hotman Paris ya satu kali kontrak itu 1,5 miliar Bapak Ibu atau saya pengen jadi artis saja ya artis eh, kayak Andre Taulani ya ya ngomong-ngomong nggak serius tapi bayarannya sekali show 100 juta lebih ya kayak kita jadi guru ngajar serius belajar tengah malam ternyata bulanannya tidak serius Bapak Ibu kalah sama artis ya artis 1 jam sudah sudah hampir sama dengan
honor kita 1 tahun Bapak Ibu seperti itu. Ya ini hanya sekedar gambaran aja ya seperti itu. Jadi ditulis eh, cita-cita itu menyebutkan cita-cita nggak semudah kita ngomong seperti itu ya, karena prosesnya kayak gini. Jadi nanti cita-cita itu jadi mantap Bapak Ibu ya. Jadi memang benar-benar direncanakan dan hasilnya nanti akan optimal. Kalau sudah, nanti di sini di input datanya ditulis. Ya, misalkan tadi Ibu Atus cita-citanya eh, di sini tulis pengacara itu. Nanti keluar di sini bagian fokus karirnya. Wah, ini cuma satu ya, apa namanya? Cuma satu poin di bawah ini. Tapi prosesnya panjang ya. Nah, nanti ini bisa dibagikan kepada siswanya. Eh, kita ganti fotonya ya. Fotonya nanti tinggal dimasukkan saja di folder foto di sini, dikasih nama sesuai dengan nomor induk, ya. Lalu kita simulasikan saja nomor induknya tadi berapa? 1001 ya. Yang ini 1002. Kita ganti. Jadi nanti di sini langsung tampil ya foto. Nah, ini seperti ini keluar fotonya. Jadi oke, berarti saya fokusnya realistik konvensional. Rekomendasinya apa? Setelah riset angket kedua apa ya? Lalu kita cetak PDF di sini. Oke. Kita lihat yang nomor 2, ini saya tadi realistik ya. Kemudian yang ketiga ini Ibu Evi Apriliani realistik sosial enterprising. Ya, ini lebih banyak pilihannya ya. Oke, akan kita cetak PDF. Di sini bisa kita tambahkan tanda tangan dan stempel. Tinggal di sini ada insert logo. Ya, kita tampilkan. Kita cetak PDF, Bapak Ibu, dari siswa nomor 1 ke nomor 3. Dan ini bisa kita cetak fisik ya, tapi untuk paperless bisa menjadikan PDF dan ini generate otomatis seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini Ibu Atus kita lihat. Hmm. Nanti kurang lebih kalau di print juga seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada fotonya ya. Ini dibagikan ke siswa. Jadi ini adalah perencanaan karir masa depan mereka ya. Jurusan kuliah rekomendasinya apa, eh, kemudian karirnya apa saja rekomendasinya, pilihannya, fokus karirnya di print. Sementara bisa jadi pegangan siswa ya, seperti itu. Jadi ini bisa direncanakan Bapak Ibu. Hmm. Ini keluar ya semuanya, 1, 2, 3. Ibu Evi. Nah ini karena nggak ada fotonya ya. Jadi kita akan punya data seluruh siswa, kepribadian karirnya seperti apa. Oke, baik kita lanjut ke output semua. Oke, ini yang ini hasil semua Bapak Ibu ya. Saya akan coba cetak PDF. Nanti kan kita nggak bisa bahas semua ya. Saya PDF-kan saja, lalu saya upload. Sebentar di sini. Oke, ini sudah saya upload. Nanti akan kami bagikan. Bisa di-download sendiri. Nah, kemudian di sini ada juga dalam bentuk grafik. Terlihat ya di sini. Ada yang multi, kemudian realistik, investigatif, konvensional ya. Terlihat. Malam hari ini banyak yang multi dan paling banyak konvensional. Apa konvensional? Konvensional itu yang suka dalam ruangan, rutin, harus sesuai prosedur, rapi ya, seperti itu. Lalu perfeksionis, ya Bapak Ibu di sini pasti seperti itu ya yang paling banyak. Nanti kita akan tahu konsep-konsepnya lengkap ya. Di sini ada covernya. Tadi kalau mau di print banyak ya, di print aja ini sudah ada covernya dibuat laporan, kasihkan ke kepala sekolah. Jadi ini adalah eh, tes non kognitif ya, karir ya, minat karir seperti itu. Nah, ini konsepnya bisa di sini Bapak Ibu nanti dibaca sendiri terkait sama Riasek dan juga
mata pelajaran yang cocok seperti apa ya, tinggal dipilih-pilih di sini. Oke. Jadi begitu saja sih. Ini yang lain-lain bisa dieksplor sendiri ya. Oke, dan ini hasilnya di aplikasi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah pembahasan kita tentang aplikasi. Kita lanjut ke materi teorinya ya. Hmm. Oh iya, tadi yang mau lihat hasilnya, Bapak Ibu, apa ya? Saya share di chat Zoom hasil. Yang mau lihat hasilnya ya, bisa di-download. Tapi tidak detail perseorangan ya, cukup dilihat potensinya saja. Nah, Bapak Ibu, eh, sampai sini tadi sudah ya. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita tahu bahwa kepribadian itu untuk karir ada 6 menurut teori Holland, maka kita bisa membangun tim unggul dalam merencanakan karir siswa. Jadi di kecerdasan abad 21 itu tidak ada pinter tunggal, ya, tidak ada juara kelas. Yang ada adalah kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi membuat sesuatu yang besar itu perlu kolaborasi. Nggak bisa semua dikerjakan satu orang seperti itu. Maka jika mau membuat tim hebat untuk karir, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan siswa ini. Jadi satu tim kelompok itu nggak boleh rata semua. Misalkan realistik semua. Nanti beradu ya. Tapi kalau mereka ini bisa saling melengkapi, ini adalah tim hebat, Bapak Ibu. Ibarat sebuah perusahaan, ada bagian nyetir, ada bagian jaga, ada bagian macam-macam seperti itu ya. Itu yang diperlukan adalah kolaborasi di kecerdasan abad 21. Bukan siapa yang paling pintar, itu sudah nggak penting, Bapak Ibu. Banyak orang pintar, tapi hanya jadi karyawan. Yang sukses adalah orang yang bisa berkolaborasi dan menemukan rekan kerja yang tepat. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perjalanan karir individu, Bapak Ibu? Menurut usia ya, ya Bapak Ibu gambarannya. Jadi ada karir di bawah yang disebut yang pertama adalah pertumbuhan. Jadi ini usia di bawah 15 tahun ya. Ini biasanya belajar konsep-konsep ya, apa saja, terus nanti saya pengen jadi apa, ya itu masih di bawah 15 tahun. Nah, kalau sudah yang nomor dua, yaitu usia penjajakan, itu usia sekolah ya, mulai SMP sampai lulus kuliah. Itu usianya 15 sampai 24 tahun. Ini penjajakan Bapak Ibu. Biasanya mereka mulai menggali beberapa keahlian secara serius dan mulai mencoba untuk bekerja atau belajar bekerja atau disebut dengan magang ya Bapak Ibu. Penjajakan pokoknya kerja di banyak tempat, saya jajaki dulu mana yang paling enak. Nah, itu kalau nggak pakai teori konsep ya kayak gitu ya harus praktek dulu masuk ke mana jadi apa penggosok ake, masuk ke bank, macam-macam. Yang penting dia pengen menjajaki dulu. Tapi kalau kita menggunakan teori konsep ya nggak perlu menjajaki, cukup pakai kertas seperti itu, kita akan analisis ya. Nah, kemudian yang nomor tiga, tingkatan selanjutnya adalah usia pemantapan, yaitu usia 25 sampai 44 tahun, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang benar-benar sudah bekerja ya, Bapak Ibu. Dimantapkan ya. Mereka terus-menerus melakukan pengujian terhadap kemampuan yang dimiliki dan mencoba untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak Ibu, usia-usia seperti ini jadi guru BK suka terus sambil dikembangkan terus ya. Dan jadi kepala sekolah terus berinovasi, terus memberikan yang terbaik bagi siswa ya. Itu biasanya usia ini 25 sampai 44. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah yang nomor 4, usia pemeliharaan, yaitu usia 45 sampai 65 ya. Nah, biasanya di sesi ini ia tidak akan lagi berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, melainkan akan mempertahankan pekerjaannya yang sekarang, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu usianya sudah di atas 44, artinya 45 sampai 65, Bapak Ibu sudah akan stagnan di tempat tersebut ya, atau sudah duduk istilahnya. Makanya kalau sudah di usia ini,
kita akan mempertahankan pekerjaan kita ya sampai mati seperti itu. Maksudnya ya karena kita sudah tidak lagi melakukan penjajakan atau pemantapan ya. Kita sudah tempat duduknya seperti itu di sana lokasinya. Makanya kalau sampai ada rolling itu yang pusing adalah yang usia 45 sampai 65 Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau usia 25 sampai 44 nggak ada masalah di rolling, mereka sambil mencari jati diri. Dan yang terakhir yaitu kemunduran ya di usia 65 tahun. Di mana di tahap ini seseorang berada dalam tahap kemunduran dan yang umumnya tidak lagi bekerja. Kurang lebih seperti itu gambaran eh, perjalanan karir kita nanti Bapak Ibu. Ya, ini hasil riset ya. Ini rata-ratanya seperti ini usianya. Nah, untuk itu, eh, jangan sia-siakan waktu Bapak Ibu. Apa sih manfaat merencanakan karir bagi siswa? Itu harus tahu Bapak Ibu. Jangan-jangan sudahlah kamu sekolah aja, nanti mau kerja apa urusan takdir ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karir itu perlu direncanakan. Kenapa? Karena yang pertama, karir siswa ya, kalau kita sudah mungkin sudah di usia pemantapan atau usia pemeliharaan kita ini ya. Nah, ini bagi siswa yang usianya masih panjang, perlu merencanakan karir. Yang pertama apa manfaatnya? Yang pertama mengembangkan keterampilan kepemimpinan diri dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Anak tidak minder lagi, tapi sudah tahu arahnya kemana, hidupnya kemana. Ya, jadi saya sudah memimpin diri saya sendiri. Itu mungkin terjadi pada kita dulu ya, kita dulu zaman dulu ya, waktu kita sekolah mau jadi apa ya, mau kerja apa ya gini. Tapi kalau siswa sudah diberikan pemahaman seperti ini, mereka sudah tahu. Setelah tahu, oh saya di sini. Oh tujuan saya ke sana, maka saya bisa menyesuaikan diri saya seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, setelah tahu saya ingin jadi pengacara, maka saya harus belajar buku ini, buku ini, buku ini. Nanti kuliahnya di mana? Di sini, di sini, sini. Nanti kalau nggak ada kuliahnya, ikut les di mana? Les bahasa asing, les ini di mana? Mereka akan lebih tahu ya. Lebih fokus, lebih termotivasi. Pengen jadi pembalap, ya misalkan. Ya tidak sekolah di sekolah umum ya, ada di sekolah olahraga seperti itu. Jadi atlet jadi mereka fokus dan akan tahu dan milih jurusan kuliah, milih jurusan sekolah itu sudah tahu ya. Tidak lagi ambang awang-awangan pengen jadi apa ya, masih jadi astronot ya. Astronot itu gambar kita masa kecil yang tidak mungkin terjadi ya, kecuali kita tinggal di Rusia atau di Amerika seperti itu. Nah, kemudian yang nomor tiga, siswa itu dapat mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai, dan juga kekuatan siswa yang dapat membantu dalam memilih bidang karir yang sesuai. Nah, itu untuk SMA ya. Sudah nggak ada jurusan. Yang ada adalah pilih mapel, ya pilih mata pelajaran. Untuk melakukan pilih mata pelajaran, biasanya menggunakan tes-tes seperti ini, resek ya. Jadi dia tahu arahnya seperti itu. Nah, untuk SMK sama sih, tapi lebih spesifik kalau SMK ya. Nah, kemudian rencana karir yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik itu dapat membantu siswa meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan karir. Ya, jadi kalau siswa pengen jadi apa namanya mudin ya, menikahkan orang. Oh tahu, dia lulus kuliah langsung ikut tes PNS-nya tahu saya ke sini, saya pengen jadi wali nikah ya apa namanya tuh langsung tahu ya ikut tes. Kalau kita yang masih awang-awangan ikut tes PNS guru atau ikut tes PNS apa ya itu ya BUMN ya atau tes Pertamina bingung itu Bapak Ibu kalau kita tidak merencanakan ya. Tapi kalau sudah tahu oh saya ikut tes ini aja ini pak saya sudah mempelajari ini benar-benar fokus ya sejak usia SMA sampai kuliah seperti itu peluangnya lebih cepat Bapak Ibu. Ya, jangan heran ada teman kita yang masih muda, dia melesat tinggi. Kenapa? Karena dia sudah tahu arah hidupnya kemana.
Oke, kemudian yang nomor 5, ini dapat membantu siswa dalam menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam dunia kerja. Jadi, kalau tadi saya pengen jadi pegawai di Gojek ya, tapi ternyata saya kena pecat. Saya tahu saya harus kemana ya. Oh, ternyata karir saya di sini, bukan hanya di sana. Dia akan gampang sekali loncat-loncat mau kerja seperti apa. Kalau dalam pikiran kita sudah terstruktur seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi itu manfaatnya ya, merencanakan karir bagi siswa. Silahkan pilih yang pertama. Oke, kita mengajar aja, lalu biarkan nasib yang menentukan karir siswa kita ya. Nanti apa sudah yang penting lulus sekolah gitu. Sehingga siswa tidak dapat melihat tantangan masa depan mereka ya. Ini kalau asalkan-asalkan. Efeknya, ya, siswa tuh malas sekolah, Bapak, Ibu. Malas belajar ya. Ya belajar aja, mereka tanpa tujuan. Yang penting bisa mengisi soal ujian selesai ya. Atau mungkin pelariannya pacaran seperti itu, Bapak Ibu. Atau pilihan yang kedua, balikannya yaitu melakukan fokus sejak dini untuk merencanakan karir masa depan siswa. Dan siswa itu memiliki arah tujuan yang jelas dengan rencana karir masa depannya. Ya. Jadi contohnya ini Bapak Ibu, pasti tahu ya, ini yang punya Facebook, Mark Zuckerberg. Jadi dia suka main eh, program ya. Dulu awal-awalnya dia iseng bikin program Facebook, lalu terjadi apa namanya pemilihan presiden Obama. Awalnya itu masih ada Friendster. Terus dia bikin Facebook dan berhasil ya. Sampai sekarang kekayaannya itu ya hampir separuh APBN Indonesia. Yang ini Elon Musk Bapak Ibu pasti sudah kenal ya. Dulu Mas usia 12 tahun dia sudah membuat game apa namanya itu ya. Game Galaxy ya, game tembak-tembakan pesawat usia 12 tahun dan orang tuanya tahu. Oh, anak ini suka ke sini. Jadi difokuskan sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, dan dia anak jenius, lalu bikin perusahaan, ya perusahaan yang mengirim satelit ke luar negeri. Bahkan Indonesia dulu menggunakan jasanya Elon Musk. Jadi satelit ini jasa buat satelit dikirim ke angkasa ya. Satu kali kirim itu kalau nggak salah dulu 4 triliun atau berapa triliun gitu loh Bapak Ibu. Bayangkan ya, triliun loh ya. Kita bekerja pun sampai mati, nggak akan sampai dapat angka segitu ya Bapak Ibu ya. Kecuali kita merampok ya, atau korupsi ya, naudzubillah ya. Bayangkan ini satu kali kirim ya. Dan bayangkan seluruh dunia itu berapa negara yang mengirim satelitnya menggunakan jasa Elon Musk ini. Kemudian langsung bikin lagi perusahaan mobil Tesla. Penjualannya terbesar di dunia Bapak Ibu. Ya, ini orang tuanya tahu sejak kecil. Sekarang bikin perusahaan Starlink ya, internet yang ada di seluruh dunia tanpa kabel, cukup ada di sini. Bahkan Bapak Ibu ada di kapal di tengah laut pun itu koneksi internetnya masih stabil dan kecepatannya besar ya. Koneksi internet pakai satelit namanya Starlink. Dan itu satelitnya ribuan di keliling seluruh dunia. Nggak seperti kita yang di Indonesia, jadi aliran internetnya menggunakan kabel ya. Kita pakai HP pun itu sebenarnya ada kabelnya, ada menaranya. Nah, ini anak-anak jenius yang sejak kecil sudah fokus karir. Jadi mereka tahu masih muda itu memiliki pilihan hidup yang langsung ditangkap. Nah, ini Bapak Ibu gambaran yang paling nyata ya. Ini Edward Snowden Bapak Ibu. Eh, Mungkin tahu ya siapa Edward Snowden. Ya, dia dulu pegawai kontrak NSA ya. Dialah orang yang paling dicari oleh Amerika. Dialah orang yang membocorkan rahasia CIA Amerika ke seluruh dunia ya. Dibobol kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Saat itu usianya mungkin 24 tahun atau 26 tahun Bapak Ibu. Bayangkan ya, anak usia segitu 24 tahun atau 26 tahun ya, sudah berani ambil keputusan memberikan kebebasan seperti itu ya, bahkan apa? Itu membahayakan nyawanya sendiri. Keputusan itu diambil dalam usia muda Bapak Ibu.
Bandingkan sama kita, usia 24 tahun, 26 tahun ya. Baru lulus kuliah, bingung cari kerja, bingung pacaran ya. Kalau di luar negeri, mereka masih muda itu sudah memiliki eh, pilihan hidup sudah Bapak Ibu. Kayak tadi, Mark Zuckerberg itu usia 19 tahun bikin Facebook ya. Elon Musk itu usia-usia masih muda. Jadi mereka eh, sudah sudah terbentuk ya karakter dirinya mau dibawa kemana tumbuhnya dirinya itu seperti itu. Jadi itu perbedaan kita dengan orang-orang yang dulu sudah merencanakan karir masa depannya. Oke, eh, kita lanjut ya, jangan terlalu lama cerita. Nah, bagaimana hubungan minat karir dengan kurikulum Merdeka? Ini ini maaf ini dulu ya. Jadi di Kurmer itu di SMA sudah nggak ada lagi jurusan IPA IPS, tapi yang ada adalah pilihan mapel ya. Konsepnya itu mirip dengan ini, minat karir, sesuai dengan cita-cita kita. Misalkan mau jadi dokter, maka nanti mata pelajaran yang diambil adalah biologi, matematika, ya seperti itulah. Kalau pengen jadi duta besar, ya bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya seperti itu. Oke, jadi begitulah eh, gambaran besarnya. Dan pertanyaannya, apakah sekolah sudah melakukan yang terbaik untuk membantu siswa menemukan dan merencanakan karir masa depannya sejak dini? Atau biarkan saja ya? Atau tetap, ya sudah, apa kata takdir, yang penting kamu sekolah, nilainya bagus, nanti lulus, ya sudah cari pekerjaan sana. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, atau perlu dibantu anak kita. Dan yang terakhir, setelah ikut webinar ini pasti rasanya deg 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 deg. Pertanyaannya kapan ya mau dijalankan di sekolah kita seperti itu? Apakah sudah siap sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam membantu siswa merencanakan karir masa depannya sesuai dengan kepribadian sejak dini dengan perencanaan karir? Ya, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Oh, lama ya saya capai. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya kira begitu. Kita buka dua pertanyaan dulu ya. Nanti kita tutup, baru kita lanjut lagi ya. Tutup absen-absen, baru lanjut ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, silahkan yang mau diskusi. Monggo, Ibu eh, Fatmawati, silahkan. Atau Ibu Musyarofa yang sudah raise hand. Juga silahkan. Boleh saya. Jadi, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam Pak Ali. Terima kasih waktunya. Ada beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama, ini kan sama seperti Zoom meeting pada beberapa bulan yang lalu saya pernah ikut Zoom meeting Bapak. Ini aplikasinya permanen atau dia bisa setiap tahun itu jenjang bisa pakai lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mengenai tadi ya Pak yang pembahasan awal Bapak tentang salah pilih jurusan. Kalau saya bercerita tentang saya Pak, jadi saya dulu di SMA di Aliyah itu saya dulu ingin masuk ke jurusan IPA, tapi ketika bagi soal saya jawab ternyata hasil dari ujian itu saya lebih cenderung ke keagamaan. Maka guru pokok kurikulum dan guru apa namanya kejurusan menempatkan saya di kelas keagamaan. Nah, Eh, setelah itu jenjang berikutnya ketika saya kuliah, saya pilihan pertama itu guru agama Islam, pendidikan agama Islam. Tapi ternyata di agama Islam mungkin Kak qadarullah juga ya, karena Allah saya nggak diterima. Jadi saya diterimanya di jurusan bimbingan konseling. Jadi awal-awal saya merasa saya sangat kok saya terdampar gitu. Kok saya dari SMA kok terdampar terus gitu. Tapi setelah saya konseling dengan konselor saya dengan dosen saya, jadi yang disampaikan dosen saya adalah pola 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 pikir positif. Jadi pola pikir positif yang dalam diri kamu itu sudah keluar, dia sudah oh sudah menerima yang bukan bukan tawakal. Jadi saya mengaitkan. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan
apa sih kepribadian saya yang karena memang saya terus terang saya ini korban bullying Pak dulu. Jadi ketika SMA saya korban bullying. Jadi ketika saya kuliah itu saya terus dalami mungkin di sini ada jawaban dari pertanyaan saya, kegundahan saya, terus atau saya bisa mengatasi masalah trauma saya sendiri atau dan saya bisa menjadi pencegah gitu. Semoga saya bisa menjadi pencegah agar tidak terjadi berlangsungan bullying itu gitu. Nah, eh, sebagai saya seorang guru BK ya Pak ya, karena jamnya itu sangat terbatas. Kalau saya alhamdulillah di sekolah itu diberikan kesempatan 1 jam di kelas, tapi karena saya ngajarnya SMP, tapi anak-anak murid itu untuk datang ke ruang BK itu sangat sulit, apalagi untuk datang secara kesadaran dirinya untuk menceritakan entah itu sosialnya, belajarnya, atau percintaannya atau apapun, nah itu mereka sangat sulit gitu. Jadi saya sendiri itu sulit karena memang terutama di sekolah saya itu banyak sekali masalah saya belum selesai. Misalnya saya sedang memproses anak yang minat belajarnya mulai menurun, tiba-tiba ada anak berkelahi, ada anak yang bullying segala macem gitu. Nah, maksud saya agar anak-anak juga punya kesadaran diri positif, terus apa ya, minat belajar yang muncul gitu Pak ya tanpa harus adanya apa hukuman atau apapun gitu. Biar mereka itu sadar bahwa belajar itu kebutuhan mereka. Itu gimana Pak? Soalnya saya sulit gitu. Saya sangat sulit, kesulitan. Bahkan untuk menumbuhkan apa kebutuhan mereka kepada guru BK aja itu sulit. Mereka datang ke ruang BK harus ada masalah dulu. Harus saya panggil, saya langsung datang manggil walaupun tidak ada masalah, saya cuma ngobrol, itu mereka sulit untuk datang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin gini Pak, karena sekarang kan generasi muda ya. Maaf Bu, suaranya putus. Halo, halo. Kayaknya terputus ya Bapak Ibu. eh Baik, gak apa-apa. Eh Ibu Fatmawati kayaknya koneksi internetnya tidak stabil ya. Baik, gak apa-apa. Bapak Ibu, halo, Ibu Fatmawati, halo. Kayaknya terputus ya Bapak Ibu. eh Gimana ini? Lanjut satu lagi, Ge. Satu lagi karena yang bersangkutan nggak ada. Monggo satu lagi. Siapa? Ibu Musyarofa atau Bapak Ujang? Ibu Sri Halida, silakan. Saya Pak, Oke, silakan. Siapa ini? Ibu siapa? Suhada. Oh, Ibu Syada. Silakan. Soalnya namanya Oppo di ini akunnya. Oh itu ya. Monggo silakan Ibu Syada. Ya saya dari guru BK dari SMP. Sekarang mengajar gimana ya? Maksudnya Pak kami di SMP itu memiliki kekurangan guru ibaratnya. Jadi ngajar SBK juga selingan. Jadi ketika saya mau mengatasi anak untuk guru BK, saya kebingungan gitu. Di mana di antara saya sebagai guru mapel dan sebagai guru membimbing siswa. Jadi ketika anak itu mendapat masalah, saya terpacu kepada guru-guru yang lain. Oh iya ya, saya kan guru seni budaya. Kenapa saya mengalihkan pandangan saya terhadap saya sebagai guru BK gitu. Waduh, Pak berisik. Iya. Monggo Nah, silakan. jadi kendalanya terkadang itu gimana ya? Bagaimana cara kita mengatasi, Pak? Kita sebagai guru dua gitu, sebagai guru mata pelajaran dan sebagai guru BK, agar semuanya bisa mencakup. Seharusnya kan itu lebih bisa membantu karena kita sebagai guru mapel juga gitu. Maksudnya biar biar lebih kita itu lebih dominan untuk melihat perkembangan karir minat siswa itu lebih mudah, tapi kita tidak meninggalkan eh, apa ya tugas kita juga sebagai guru mapel gitu. Paham nggak ya? Ya.
Berapa jumlah muridnya Bu di sekolah? Jumlah Total. muridnya 232 orang. Ya. Nah, guru BK-nya cuma saya dan juga baru honorer juga, Pak. Negeri Bu sekolahnya Bu. Alhamdulillah. Ya, negeri, alhamdulillah negeri. Oh, negeri. Baik, jadi langsung saja nggih, Bapak Ibu. Eh, Kayaknya sih itu kasihan ya gurunya kalau selain sebagai guru BK juga guru mata pelajaran. Kenapa? Karena sebenarnya tugas guru BK itu seandainya itu padat yang benar-benar melakukan bimbingan 4 tadi ya, bimbingan karir salah satunya. Bimbingan karir saja kalau 200 siswa itu nggak akan cukup waktunya, Bu. Jadi guru BK itu sebenarnya tidak perlu mengajar. Kenapa? Karena itu sudah dapat perlakuan khusus dari pemerintah ya. Tidak perlu mengajar pun sertifikatnya masuk ya seperti itu. Tapi kalau guru BK sambil mengajar itu harusnya dapat gaji 2 kali loh Bu. Kenapa? Karena itu butuh effort yang tinggi dan butuh apa namanya eh, manajemen waktu yang sangat besar sekali ya, seperti itu. Saya yakin di sini guru-guru yang lain, guru BK-nya hanya ngajar sebagai BK saja ya, hanya fokus ke BK saja. Kenapa? Karena eh, 4 bimbingan guru BK itu, kewajiban guru BK itu saja, itu nggak akan cukup. Apalagi satu sekolah cuma ada satu guru BK. Itu nggak akan cukup waktunya menangani 200 siswa. Mungkin saran kami jika bisa menambah rekan guru konseling atau guru BK ke kepala sekolah dan ibu bisa fokus ke BK-nya seperti itu. Itu itu sangat kami sarankan. Kenapa? Karena siswa itu butuh banyak perhatian oleh guru BK untuk mensupport mereka. Salah satunya misalkan ini salah satunya adalah eh, merencanakan karir masa depan siswa ini. Ini saja kalau kita praktekkan dengan banyak siswa ya, kita presentasi dulu ke siswa, kemudian kita arahkan mereka, kita riset-riset bersama pekerjaan apa yang cocok bagi kalian. Itu bisa memakan waktu bisa sampai 2 minggu ya Bapak Ibu. Ini saja ya, ini satu poin. Nanti ada lagi tes analisis sosiometri, tes gaya belajar, kemudian manajemen BK konseling, masalah-masalah siswa seperti itu. Ya itu akan ada banyak sekali waktu yang diperlukan, Bu. Jadi eh, kalau pertanyaannya bagaimana memanajemen waktunya, saya tidak bisa menjawabnya, Ibu. Ibu termasuk guru yang super, ya super bisa memanajemen waktu sebagai guru BK dan sebagai guru mata pelajaran, gitu. Tapi kalau kami sendiri, saya pribadi, saya justru malah minta ke kepala sekolah untuk menambah eh, guru ya, guru BK lagi ya, dan kita bisa fokus ke BK. Mungkin sangat menyenangkan, kita bisa mengarahkan siswa kita menuju kesuksesan mereka, ya seperti itu. Demikian Ibu G. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, itu Ibu siapa tadi ya? Sudah masuk lagi atau belum ya? Saya coba jawab ya. Tadi ada pertanyaan, apakah aplikasinya ini bisa dipakai berulang? Bisa. Jadi aplikasi ini bisa dipakai berulang. Nanti tinggal dihapus saja. Di sini ada menu kosongkan data ya. Jadi ini di copy, dihapus saja datanya, dipakai tahun pelajaran berikutnya ya seperti itu. Jadi ini bisa dipakai selamanya dan sampai kita pensiun masih bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Ibu Fatmawati ya tadi ya. Ini ibunya sudah mungkin gangguan kayaknya ya, nggak kembali. Nggak apa-apa lah kita jawab. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau salah jurusan ya? Kayak tadi konsekuensinya memang kalau kita tidak merencanakan karir dari awal, itu kemungkinan salah jurusan itu lebih dari 50% ya. Kadang-kadang kita milih jurusan, ngikut-ikut teman, tapi ternyata nggak sama dengan kepribadian kita. Yang terpenting dalam perencanaan karir itu adalah kita mengetahui kepribadian kita itu cocoknya karir apa di antara 6 itu. Misalkan ketahuan, oh saya ternyata konvensional ya. Konvensional itu nanti yang cocok itu kerja administrasi kayak akuntan ya, keuangan, kemudian kayak perpustakaan ya.
tata usaha seperti itu. Kalau konvensional seperti itu. Kalau yang keluar adalah sosial, cocok jadi guru BK, jadi dokter, jadi aktivis sosial, aktivis lingkungan seperti itu ya. Itu sosial. Kalau yang keluar adalah eh, apa realistik, itu cocok jadi guru mapel, Bapak Ibu. Entah jadi guru fisika, guru kimia ya, pokoknya praktek-praktek langsung, guru olahraga ya. Itu kalau jadi guru. Tapi kalau ingin jadi yang lebih luas selain ranah pendidikan itu lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi itu fungsi manfaat kita mengetahui kepribadian karir kita. Nah, nanti tinggal diarahkan, direncanakan ya dengan memanfaatkan konsep Riasek seperti ini. Insya Allah eh, siswa kita itu akan lebih terarah ya, seperti tadi bisa kita sudah simak bersama apa manfaat eh, jika kita merencanakan karir di masa depan. Nah, terus pertanyaan terakhir dari Bu Fatmawati, bagaimana kita apa tadi? Bagaimana agar siswa itu sadar datang ke ruang BK ya, seperti itu. Kayak gitu tergantung kita. Semakin kita sering ketemu dengan siswa, maka akan sering ibarat gini, ibarat kita semakin kita sering mancing ya, semakin kita sering mancing, kita akan sering dapat ikan nanti. Semakin kita sering berkomunikasi dengan siswa kita, maka nanti akan lebih banyak mereka akan curhat pada kita, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Satu saja konsep minat karir seperti ini. Kita sampaikan ke siswa. Nggak perlu harus ada jam di sekolah. Silakan buat grup WA, pakai Zoom, kita bareng-bareng ngobrol santai, terus berbicara tentang karir. Ayo kita tes-tes, tesnya juga online, bisa dari rumah. Nanti habis tes ini, pasti besok yang datang ke ruang BK itu bisa 20 atau 30 anak ya, pasti konsultasi ya seperti itu. Ini saja ya, contoh-contoh saja ya. Atau ada yang gaya belajar, kita adakan tes gaya belajar, online saja, nggak perlu masuk kelas, online langsung misalkan 200 siswa. Ya, nggak usah nunggu siswa datang ke tempat kita seperti itu yang sepi-sepi ya. Habis melakukan tes, asal kita menjelaskan seperti ini, seperti saya menyampaikan ke Bapak Ibu semua, pasti banyak yang tanya ya. Pasti kalau kita lakukan pada siswa kita, mereka pasti akan tanya, Bu, saya cocoknya apa ya seperti itu. Pasti mereka ada masalah-masalah terkait yang kita sampaikan ya. Jadi kuncinya sering banyak berkomunikasi dengan siswa atau ada materi seperti ini. Itu nggak usah nunggu apa BK nggak akan sepi lagi ya. Ruang BK nggak akan sepi lagi. Besok pasti 20-30 anak setiap hari akan datang ke ruangan kita. Seperti itu, gitu, Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi habis absen-absen ya. Seperti itu. Oke. eh kita tutup dulu biar kita bisa absen-absen yang mau live bisa live ya. Kasihan yang dari timur ini sudah malam. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang. Kita tutup dengan Alhamdulillah.